Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak, terusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ikhlas di dalam beramal. Ikhlas merupakan sesuatu yang sangat pokok, sangat penting di dalam kita beramal soleh. Kenapa? Karena ketika seseorang beramal kemudian tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalnya tidak akan diterima. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Tetapi yang akan kita bahas, kita akan sedikit bagaimana mencari definisi-definisi ikhlas yang telah dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan para ulama dan kita bisa menjalankannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal kita. Yang pertama, seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Qusairi. Beliau ulama besar. Salah satu tulisan beliau adalah Risalah Al-Qusairiyah. Beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas. Beliau menyebutkan bahwasannya al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li. Tasfiyatul fi'li artinya adalah membersihkan perbuatan-perbuatan kita, membersihkan amalan-amalan kita, membersihkan hati kita. Jadi ikhlas itu menurut Syekh Abul Qasim Al-Qusairi, ikhlas itu adalah membersihkan, tasfiyah. Ketika seseorang mempunyai bak mandi, kemudian airnya hendak dibersihkan, maka itu disebut dengan tasfiyatul ma. Ketika seseorang mempunyai hati, ada penyakit-penyakit hati dalam hatinya, maka penyakit-penyakit itu harus dihilangkan, yang namanya tasfiyah, tasfiyatul fi'li. Jadi membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dari apa? An mulahadatil makhlukin, membersihkan hati dari pandangan-pandangan makhluk. Jadi ketika beramal, dia sudah tidak ingin dilihat oleh makhluk, tidak ingin dipandang oleh makhluk, tidak ingin didengar oleh makhluk, tidak ingin dilihat oleh makhluk. Itu yang disebut dengan tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Kemudian yang kedua, seorang ulama, Hudzaifah Al-Mar'ashi. Beliau adalah seorang yang zuhud, seorang yang waro, ahli ibadah. Beliau menyebutkan tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah istiwa'u af'alul abdi, samanya perbuatan seorang hamba, samanya amalan seorang hamba, fi dhahiri wal batini, baik secara zahir ataupun secara batin.
Jadi yang dimaksud dengan ikhlas menurut beliau adalah yaitu adanya kesamaan ketika beramal, baik itu ketika dalam dohirnya atau dalam batinnya. Jadi dohirnya ikhlas karena Allah dan batinnya juga ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang ulama yang bernama Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan tidak ada satu definisi yang menurut beliau yang paling baik dan paling bagus tentang keikhlasan kecuali definisi ini. Beliau menyebutkan antakuna harokatuhu ya wasukunuhu fis sirri wal alaniyati lillahi ta'ala wahdah. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan ikhlas itu antakuna harokatuhu, geraknya dia, wasukunuhu, kemudian diamnya dia, fis sirri wal alaniyati, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, atau dalam keadaan ramai, lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengambil kesimpulan dari perkataan beliau bahwasannya yang disebut dengan ikhlas itu adalah geraknya seseorang, ya, beramalnya seseorang itu hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Tidak hanya itu, diamnya seseorang ketika banyak orang, ketika ramai atau ketika sepi tidak ada orang, maka dia tetap lillahi ta'ala, hanya menuju untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan definisi al-ikhlas menurut Syekh Sahal At-Tustari. Kemudian ya, ada seorang ahli ibadah, Dhinnun menyebutkan salatu min alamatil ikhlas, ada tiga tanda keikhlasan seseorang. Yang pertama ya, tanda keikhlasan yang pertama adalah samanya antara pujian dan cacian. Ketika dia dipuji maka tidak berubah, hatinya tetap ikhlas karena Allah. Ketika dicaci tetap ikhlas karena Allah, karena dia menganggap pujian adalah sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas amal solehnya, dan pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cacian merupakan sesuatu untuk evaluasi diri, untuk melihat kekurangan-kekurangan. Kemudian yang kedua dari tanda keikhlasan seseorang, ya, dari tanda keikhlasan seseorang, yaitu selalu melupakan amalnya. Amal yang telah dikerjakan tidak diingat-ingat, apalagi diceritakan, ya, apalagi kemudian diumumkan. Jadi orang yang ikhlas, yang kedua tandanya adalah tidak memperlihatkan amal. Dia melupakan amal, beramal lupakan, beramal lupakan, beramal kemudian dilupakan. Kemudian yang ketiga, iqtida'u, ya, dia itu mengharapkan sawab, mengharapkan pahala fil akhirah, di akhirat. Yang dia harapkan hanyalah pahala ridho Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Urusan dunia yang lainnya itu ngikut saja. Dia tidak menunjukkan untuk kepentingan dunia, tetapi dia menunjukkan hanya untuk akhirat lillahi ta'ala. Ini definisi ikhlas menurut para ulama, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya ikhlas itu sesuatu yang sangat penting di dalam kita beramal, karena tidak akan diterima amal seseorang dengan hati yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Penyakit ria, ujub, sum'ah, hasad, takabur kita hilangkan.
Kita hilangkan semua penyakit-penyakit itu. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Akhiru da'wana anil hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.